Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Namaku Sheryl. Jadi di sini kita akan belajar materi pelajaran kimia. Nah, untuk kimianya apa? Kita akan bahas kimia untuk SMP. Nah, untuk breakdown-nya ini, kira-kira apa yang akan kita pelajarin hari ini? Kita akan banyak materinya. Yang pertama, kita akan ngebahas asam, basa, dan campuran. Kita juga akan belajar unsur senyawa. Kita juga belajar bahan-bahan kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya zat kimia. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu nemuin yang namanya zat kimia. Jadi, tanpa lama-lama, stay tune guys. Jadi di sini kita akan bahas materi kimia SMP yang dimana topik hari ini tentang atom, ion, dan molekul. Tanpa lama-lama lagi, ayo kita mulai dan stay tune guys. Nah, jadi pertama kita mau ngebahas masing-masing dari atom, molekul, dan ion dari definisinya dulu nih teman-teman. Nah, jadi atom ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu atomos yang berarti tidak dapat dibagi. Jadi, atom ini merupakan unit terkecil dari suatu unsur kimia yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi sepanjang sejarah ini, untuk perkembangan dari model atom sendiri itu udah banyak banget, dari mulai Demokritus hingga Bohr. Nah, sebenarnya ada tambahan lagi, cuman mungkin kalau untuk SMP, kita cukup sampai Bohr aja udah oke. Nah, jadi kita mulai dari yang Demokritus, Aristoteles, dan John Dalton. Nah, jadi kalau misalnya Demokritus sendiri bilang kalau misalnya atom itu merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, maksudnya gimana? Jadi dia tuh benar-benar nggak bisa diubah lagi menjadi bentuk yang sederhana. Jadi si atom ini udah merupakan unit yang paling sederhana gitu. Kalau misalnya si Aristoteles bilang kalau misalnya atom itu merupakan pembagian materi bersifat kontinu tanpa batas. Nah, jadi si Aristoteles ini dia berbeda pendapat nih dengan si Demokritus. Kalau Demokritus bilang atom kan nggak bisa dibagi lagi tuh, jadi dia udah stop sampai situ. Nah, kalau misalnya si Aristoteles bilang kalau misalnya si atom ini dia masih bisa dibagi lagi. Nah, beda-beda kan tuh pendapatnya. Lanjut kita ada Dalton. Nah, kalau si Dalton ini bilang kalau misalnya si atom merupakan materi penyusun, kalau misalnya atom itu merupakan penyusun materi, lalu dia itu tidak dapat dibuat dan dibagi menjadi bagian yang lebih kecil, dan si atom ini merupakan kalau misalnya dia unsurnya sama, dia tuh sifatnya akan sama. Jadi kalau misalnya atom unsur sama memiliki sifat dan massa sama, sebaliknya atau vice versa, kalau misalnya kita punya atom unsur yang beda, dia itu sifat dan massanya itu akan berbeda juga. Jadi si atom ini merupakan apa istilahnya, pendefinisian dari sifat dan massa dari suatu unsur. Nah, kita udah tahu pendapat dari Demokritus, Aristoteles, dan John Dalton. Kita lanjut ke pendapat selanjutnya, ada J.J. Thomson. Nah, kalau menurut J.J. Thomson, atom itu merupakan bola pejal yang bermuatan positif dan elektron itu melekat pada permukaannya. Di sini ada keywords roti kismis. Jadi kalau menurut si J.J. Thomson, atom itu bentuknya bola pejal bulat seperti ini. Nah, si elektron ini tuh dia melekat pada permukaannya. Jadi kayak titik-titik kayak gini. Nah, kan kalau gini kan bentuknya kira-kira mirip roti kismis gitu kan ya, dengan elektron sebagai kismis sebagai perumpamaan. Nah, itu pendapat menurut J.J. Thomson. Nah, kalau misalnya si Rutherford, dia bilang kalau misalnya atom ini terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif. Nah, lalu dia ini dikelilingi elektron yang muatannya negatif. Nah, keywordsnya ini si Rutherford bilang kalau misalnya atom itu kira-kira modelnya mirip dengan tata surya. Misalnya kita punya di sini inti atom yang sangat kecil kan di tengah dan muatannya positif. Nah, si elektron ini dia dikelilinginya nih di sekitar sininya. Dia tuh mengelilingi si inti atom yang muatannya positif. Karena kan prinsipnya tarik menarik ya, positif menarik dengan negatif. Nah, kalau misalnya si Bohr, dia bilang sebenarnya pendapat si Bohr ini dia mirip dengan Rutherford, cuman kayak perkembangannya aja.
Nah, si Bohr bilang kalau misalnya atom ini dia punya elektron yang mengelilingi dengan lintasan tertentu, yang dimana lintasan ini disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Jadi lebih advance gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya inti atom di tengah yang muatannya positif, kita punya lintasan. Misal kulit satu, kulit dua gitu kan, ini kulit ketiga. Nah, si elektron ini dia mengelilingi inti atom dengan lintasan. Jadi dia nggak sembarangan kayak langsung ngelilingin aja, tapi dia juga punya lintasannya gitu, biar kayak nggak jalur atau arahnya itu dia ketara gitu, bisa kelihatan. Nah, itu untuk model atom Bohr. Nah, kita udah tahu nih model dari masing-masing peneliti atau ilmuwan kita sebelumnya mengenai si atom. Kita lanjut ke struktur atom. Dan jadi kalau misalnya atom ini dia punya proton yang muatannya positif, neutron dia muatannya netral, dan elektron dia muatannya negatif. Nah, jadi kalau misalnya kita punya unsur atau atom di sini X misalnya kita lambangkan, lalu di bagian kiri atas ada simbol A dan bagian kanan bawah simbol Z. Nah, simbol-simbol itu melambangkan apa? Jadi X itu lambang unsur, A-nya itu merupakan massa atom, yaitu jumlah proton ditambahkan dengan jumlah neutron. Sementara si Z, dia ini merupakan nomor atom, yaitu jumlah proton yang dimana jumlahnya itu sama dengan elektron. Nah, untuk tahu berapa jumlah neutronnya, kita tinggal kurangin massa atom dengan nomor atom, yaitu A dikurang Z, maka kita dapatlah si neutron, gitu kan. Misalnya kita contoh nih, kita punya kita punya atom natrium, gitu kan, Na. Nah, dia ini massa atomnya 23 dengan nomor atom 11. Nah, jadi yang 23 Na ini sebagai X atau lambang unsur. Nah, 23 sebagai massa atom, yaitu jumlah proton ditambah dengan neutron. Yang 11 itu apa? 11 itu Z, yaitu nomor atom, dengan jumlah protonnya sama dengan elektron. Nah, berarti gimana kalau misalnya kita mau nyari si neutron? Tinggal dikurangin aja, yaitu si 23 dikurangin 11. Berarti kita dapat 12 itu jumlah dari neutronnya. Gitu teman-teman, gampang kan sebenarnya kalau misalnya kita udah paham tuh gampang kok kimia itu. Nah, terus kita lanjut ke ion dan molekul. Nah, kalau misalnya ion dan molekul, ion itu dia merupakan atom atau gugus atom yang punya muatan listrik. Kenapa? Karena dia punya muatan positif dan muatan negatif. Contoh muatan positif itu apa? Contohnya tuh kayak K+, atau Mg+, dan Na+. Nah, itu kalau ion yang muatannya positif disebut dengan kation. Tapi gimana kalau muatan negatif nih? Kayak misalnya kita punya di sini adalah Chelmin. Nah, dia tuh beda namanya, dia tuh anion. Jadi kalau ingat-ingat aja, kation itu dia muatannya positif, kalau misalnya anion dia muatannya negatif. Nah, kalau molekul yaitu dia spesies yang terdiri atas 2 atau lebih atom, baik yang sejenis maupun tidak sejenis. Kalau yang sejenis itu disebut dengan yang molekul unsur, kalau yang tidak sejenis dia disebut dengan molekul senyawa. Gitu teman-teman. Nah, gampang kan? Tentang atom, ion, dan molekul, paling ini aja sih kayak apa namanya untuk pendapat dari masing-masing kimiawan itu dipahami aja, karena mereka ada kayak indikasinya kayak tadi kan roti kismis kan unik gitu kan. Nah, gimana udah ngerti? Jadi mungkin sekian dulu buat materi atom, ion, dan molekul. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa diaplikasiin untuk kayak belajar buat ujian atau ulangan dan lain-lain. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.